Hai semuanya, welcome back to my channel. Banyak rata buat pintau, nama aku Sarah ya guys ya. Jangan lupa like, subscribe, and komen apa aja yang bisa aku bahas. Sorry, baru-baru ini gue males banget untuk upload karena capek banget teman-teman. Kemarin aku baru pulang dari meeting. Tapi anyway, kita akan ngomongin kasta pekerjaan lagi ya guys ya. Kemarin aku udah yang namanya membeberkan kenapa profesi pedagang di zaman kerajaan tuh dipandang rendah gitu ya. Orang kaya tapi kok dipandang rendah, pedagang lagi kok bisa, karena suka menipu. Dan itu trik normal turun temurun dari zaman kerajaan A sampai zaman modern di China saat ini ya guys ya. Banyak sekali oknum-oknumnya. Sekarang gimana kalau kita akan ngomongin pekerjaan yang paling rendah sekali kedudukannya, bahkan jauh lebih rendah dibandingkan budak yang nggak dibayar. Tentu aja adalah entertainer atau penghibur ya guys ya. Penghibur di zaman kerajaan China itu adalah seorang yang bisa nari, sirkus, main sitar, pesulap-pesulap, aktor, opera, pemain opera seperti itu. Dan kehadiran mereka meskipun juga kalau bisa dibilang itu kayak memeriahkan suasana, tapi mereka ini adalah orang-orang yang masa depannya pasti suram. Tapi kenapa revolusi industri di China membuat orang-orang yang beberapa ratus tahun mereka tuh punya nasib sial, miskin, hancur, menjadi orang-orang yang sangat terkenal, dikagumi, bahkan juga paling berpengaruh di seluruh dunia teman-teman ya. Dan juga aku akan beberkan bagaimana kerasnya menjadi artis China, artis Taiwan, dan artis Hong Kong kalau kamu adalah seorang siapa? Kamu seorang perempuan. Jadi ini adalah dark side menjadi selebriti atau seniman di Cina yang belum kamu ketahui. Stay tune in my channel and kan with the supin. Kalian pengen melihat ke dalam buku sejarah ya guys ya. Itu seseorang, mau itu pria, wanita, anak-anak yang berprofesi menjadi seorang penghibur itu adalah orang dengan nasib yang buruk lah gitu loh. Jadi orang-orang ini itu kemungkinan besar tuh ada dua hal. Pertama adalah lo menderita saat muda atau kamu menderita pada saat tua teman-teman ya. Kalau kamu beruntung, apalagi seorang perempuan, kamu akan dijadikan selir raja, itu aja deh, atau dijadikan selir para orang-orang kaya di masa kerajaan seperti itu. Jadi pelacur yang paling tinggi aja atau pelacur yang paling rendah aja kamu masih bisa makan teman-teman ya. Apalagi kalau kamu itu menjadi salah satu orang yang menjadi mistress atau orang pelacur kelas atas di sana seperti itu. Nah, ini adalah pandangan bertahun-tahun di mana wanita itu adalah makhluk paling rendah kalau mereka tuh nggak punya kecerdasan gitu ya guys ya. Jadi para wanita-wanita di Cina itu kalau mereka memutuskan menjadi seorang seniman itu adalah pilihan yang paling buruk di semua lini di China seperti itu ya guys ya. Misalnya di sebuah kehidupan sosial sehari-hari gitu ya, menjadi artis Cina, menjadi penyanyi, pemain drum, pemain musik, or aktor seperti itu. Oh ini orang nggak pinter, oh ini orang putus asa, oh ini orang hanya menjual fisik, oh ini orang hanya yang namanya menjual pride-nya dia bisa menghibur orang seperti itu. Dan itu memang terjadi teman-teman ya. Kalau kalian pengen lihat sendiri, itu majority orang yang berperan sebagai artis sebelum zaman revolusi industri dulu ya, itu mereka memang mengenaskan sekali. Pertama, kalau nggak miskin, mereka juga berbuat kriminal tua-tua teman-teman. Bahkan seorang cincing atau istrinya si Pak Mao Zedong itu akhirnya tua-tua dihukum mati teman-teman ya. Bu Cincing itu adalah wanita atau ikon besar dalam sejarah komunis Cina, perempuan yang paling menggaungkan betapa kerennya komunis party itu menurut mereka ya guys ya. Tapi lama kelamaan orang ini memang terkenal sangat kejam, korupsi, kemudian juga perkara opium dan lain-lain. Akhirnya dia dihukum mati karena merugikan banyak banget bangsa China saat itu ya. Hong Kong dan Taiwan itu adalah pelarian mereka teman-teman ya. Hong Kong, Taiwan, Macau itu adalah pelarian para seniman-seniman seperti itu. Jadi kalau di Hong Kong itu kumuh dengan yang namanya pengemis atau pengamen. Ngamen tapi lo tuh ngemis gitu ya. Kumuh sekali dengan orang-orang seperti itu. Ya faktanya memang mereka ini untuk mencari jalan selamat daripada gue kena revolusi industri di Cina, mending gue lari aja ke mana, ke Hong Kong atau ke Taiwan dan di Macau untuk yang namanya mencari hidup seperti itu. And faktanya memang
para talenta-talenta seperti itu ditemukan memang di Hong Kong, Taiwan, dan juga Makau, teman-teman. Bahkan juga mereka lari ke Singapura atau juga ke Malaysia kayak gitu. Jadi nggak heran kenapa industri entertainment di Hong Kong yang lepas sekali dengan yang namanya kayak tradisional entertainment kayak tadi tradisional China, acting di China, peralatan musik. Hong Kong itu kan lebih di mix Chinese sama Western itu ya. Itu kenapa lebih maju ya, karena memang komunitas seniman di China itu dibentuk dengan sangat baik seperti itu ya guys ya. Makanya orang-orang ini membentuk suatu golongan yang bisa sama-sama cari duit dan bisa hidup bareng kayak gitu. Ini yang berikutnya tuh adalah wanita selalu menjadi korban. Suksesnya mereka tuh nggak tahu kenapa mereka itu selalu yang namanya menjadi banyak kena getahnya gitu ya guys ya. Did you know hampir 99% perempuan di entertainment industry itu adalah orang-orang yang mantan korban pelecehan gitu ya guys ya. Kecuali lo tuh mungkin berhijab gitu ya guys ya. But in Hong Kong, China, and Taiwan tidak mungkin kalau kita berhijab teman-teman ya, karena itu bukan hal yang bisa merepresentatif Cina gitu ya, budaya Cina seperti itu, meskipun mereka itu muslim. Tapi gini, kalau kalian pengen tahu, beberapa artis-artis seperti ini tuh ada yang harus melalui going through, dimana kalau mereka itu adalah orang-orang yang kena tangan-tangan jahil pria-pria hidung belang seperti itu. Dan kalau gue bisa yang namanya jabarkan sekali lagi, kenapa kok mereka itu bisa sukses? Karena mereka tuh terpaksa nurut teman-teman ya. Misalnya lo itu duduk di samping produser film lo gitu ya, kaki lo dilus-lus gitu ya, lo dipegang mukanya seperti itu, digini-giniin kayak gitu. Kalau zaman sekarang itu kan very very rude and very manipulatif ya guys ya. Kalau zaman dulu itu perempuan wajib diem, lo diapa-apain laki-laki ya teman-teman ya. Bahkan kita tahu sendiri Pak Jackie Chan aja itu very normalizing about force woman to kiss him gitu ya guys ya, atau hug him seperti itu. Nah itu adalah budaya yang saat itu memang sangat kental sekali di entertainment industry di Taiwan and Hong Kong kayak gitu. Makanya kenapa perempuan itu kalau kamu pengen menjadi seorang yang very very famous, itu kamu harus yang namanya melalui going through hell seperti itu. Dan mostly perempuan terpilih menjadi selebriti saat itu karena mereka memang dominan terhadap kecantikan atau fisik ya guys ya, bukan bakat, bukan orang yang nggak terlalu cantik ya. Semua perempuan cantik terhadap dirinya sendiri ya guys ya, itu dipoles kemudian kamu jadi bintang besar. Enggak, mereka dulu tuh dipilih yang emang benar-benar cantik, langka. Even though kamu tuh seorang pemulung, kamu seorang mbak SPG, kamu seorang cleaning service pun, kalau kamu cakep kita poles aja dan kamu bisa jadi orang terkenal kayak gitu ya. Ternyata entertainment industry itu tidak bisa hidup tanpa duitnya siapa? Tanpa duitnya mafia teman-teman, atau triad. Bahkan triad ini itu adalah jaringan yang memaksa atas normalisasi artis siapapun itu bisa di booking teman-teman ya. Artis itu bisa yang namanya kayak dijadikan live tersendiri. Maksudnya mereka tuh mungkin adalah orang-orang besar di perfilman atau permusikan kayak gitu, mereka perform nih di orang-orang besar kayak gitu. Nah mereka ini udah dikontrak sama trailer seperti ini, loh kamu kan sudah saya bayarin, udah saya kasih fasilitas A, B, C, D kayak gini, kamu harus dong yang namanya membintangi film A, B, C, D seperti itu. Dan mostly triad itu selalu yang namanya menginjak-injak wanita yang berprofesi seperti artis ya guys ya. Misalnya seorang Bridget Lin deh. Bridget Lin itu teman-teman ya, karena dia tidak mau tanda tangan kontrak di sebuah manajemen yang miliknya triad, dia sering banget diikuti sama orang itu bawa tombak golok besar gitu. Kalau dia itu pulang ke rumahnya diteror kayak gitu ya, rumah kacanya dipecahin pakai batu kayak gitu. Dan dia juga tipikal orang yang trauma untuk menghadapi orang-orang seperti ini. Atau Maggie Cheung itu juga sering dibuntutin sama orang-orang yang bawa pistol gitu ya guys ya. Ada juga siapa lagi ya, Jillian Chung itu triad teman-teman, anaknya triad, tapi gimana dia juga kena korban shaming seperti itu. Dan mostly orang-orang seperti ini itu gimana pun status mereka, kalau kamu perempuan kamu nggak akan selamat dalam dekapan orang-orang triad seperti ini ya guys ya. Satu
penyanyi perempuan yang paling dihormati di Hong Kong itu kan Anita Mui nggak sih? Anita Mui itu adalah korban perbudakan menjadi biduan, teman-teman, dari dia masih kecil sampai dia itu meninggal ya guys ya. Jadi dari dia kecil, dari toddler gitu, dia harus nyanyi, dia diperbudak sama ibunya, sama kakaknya, bahkan sama triad gang guys ya. Menurut konspirasi, kenapa dia bisa sampai kena kanker? Karena dia itu stres, teman-teman ya. Meskipun dia menjadi seorang bintang besar, tapi perjuangan dia untuk yang namanya mendapatkan hal seperti itu, latar belakang itu adalah kekerasan mental, teman-teman ya. Ibunya masih minta duit ke dia, kakaknya juga, bahkan terakhir pun juga menyetir dia kemana-mana. Nah, si Anita Mui ini katanya pernah yang namanya nyanyi itu sampai kehabisan suara 24 jam itu katanya pernah, teman-teman ya. Belum lagi film, kontrak iklan, supaya dia bisa makan seperti itu. Nah, akhirnya si Anita Mui itu meninggal. Kenapa kok banyak yang sedih, nangis-nangis sungguhkan kayak si Michelle Yeoh gitu ya? Karena dia itu disetir dan dimanfaatkan, tidak di apa ya, diapresiasi. Oh, kamu istirahat aja, kamu akan yang namanya nyanyi. Dia tuh kayak di apa ya, pokoknya dia tuh kayak diperbudak gitu. Lu tuh orang kaya, artis, tapi lu tuh kayak punya kontrak yang memperbudak kamu gitu ya, teman-teman ya. Jadi itulah kehidupan artis sekeras itu, teman-teman ya. Meskipun lo tuh berada di puncak, tapi lo tuh kayak merasa seperti kayak diinjak-injak kayak gitu. Juga diketahui Teresa Teng disetir juga sama oknum, teman-teman ya. Oknum manajemennya dia nyetir dia untuk yang namanya nggak pacaran, tidak yang namanya mempertontonkan apapun romansa seperti itu ya guys ya. Pada akhirnya saya pernah dengar Teresa Teng dan Anita Mui itu sama-sama berjuang kanker, teman-teman ya. Itu karena mereka berdua stres dan diforsir untuk selalu tampil dan entertain seperti itu ya guys ya. Jadi makanya kadang-kadang penyakit bukan hanya posisinya kita tertular penyakit apa itu, bukan, tapi juga karena stres dan faktor imunitas yang sangat rendah. Mereka jarang sekali namanya istirahat, mereka harus bangun pagi pulang pagi kayak gitu, dan itu adalah reality kehidupan mereka seperti itu ya teman-teman ya. Dan saat itu ketika artis-artis di Hong Kong itu meninggal karena faktor stres, kecelakaan dan lain-lain, pemerintah Hong Kong menerapkan bahwa ada jam privasi untuk para selebriti seperti itu ya. Ini yang paling serem, teman-teman ya. Taiwan itu, kalau kalian pengen tahu, itu adalah rumah produksi terbesar untuk film-film 21 plus. Bahkan mereka itu memforsir orang-orang di bawah umur, anak-anak di bawah umur. Aku tuh kayak nggak nyangka seorang Suci itu masih anak-anak kecil umur 19 tahun itu berani yang namanya pose nude, teman-teman. Karena apa? Karena ternyata orang-orang dewasa di atas umur 21, 22, bahkan 40 lebih suka melihat anak-anak remaja berpakaian mini ketimbang yang namanya orang-orang yang udah mature, umur 22 tahun ke atas atau apa. Itu kan tampil nude kayak gitu, itu bagi mereka sangat membosankan sekali, teman-teman ya. Jadi seorang Suci, Vivian Su, bahkan banyak sekali artis segede kayak Emily atau Nora Miao, itu adalah contoh dimana seorang wanita yang kepengen terkenal tapi lo dijebak, teman-teman ya. Ceritanya tuh adalah suatu hari kalau kamu tuh seorang mbak-mbak cantik gitu ya, mau kamu tuh SPG, mau kamu itu apa, ada yang namanya kayak orang ngasih kamu kartu nama, aku agensi dari sini loh mbak gitu ya, kamu cantik banget, mau nggak jadi artis, misalnya kamu pengen yang namanya di billboard gitu ya, atau di TV gitu ya, ini dong bedak ini kamu promosiin dong gitu ya. Nah, kamu mau, teman-teman, tapi karena zaman dulu nggak ada kontrak, nggak ada informasi yang pasti, kebanyakan perempuan-perempuan ini yang kepengen terkenal dijebak, teman-teman ya, dijebak untuk yang namanya foto nude. Itu kejadian sama seorang Suci ketika dia pengen jadi model celana jeans, ternyata dia tuh disuruh yang namanya foto nude disebar dan dia nangis-nangis kayak gitu, dan akhirnya dia terpaksa untuk terjun di industri hiburan seperti itu ya. Dan ini juga terjadi sama seorang Vivian Su. Vivian Su ya, itu ibu-ibu dulu pada waktu ABG umur 16 tahun, karena muka dia tuh yang polos, cute, dia tuh adalah bintang porn terbesar di Jepang saat itu ya guys ya. Dan every Japanese man itu pengen menikahi seorang Vivian Su kayak gitu. Terus akhirnya Vivian Su juga diforsir untuk tampil di sebuah adegan-adegan yang ini ya, minim baju, bahkan semi nude seperti itu gitu ya guys ya. Itu kehidupannya seorang Vivian Su. Tapi yang kita tahu sendiri itu adalah mereka semuanya ini di hire pada saat di bawah umur 18 tahun bahkan 20 tahun, teman-teman ya. Jadi that's really cruel kalau zaman sekarang ya guys ya. Kamu
mengidap orang-orang lolisme. Yap, target mereka itu adalah orang-orang pedofil, teman-teman, orang-orang lolisme, pedofil, dan orang-orang yang suka melihat anak kecil yang ABG itu jadi objek fantasi seksual yang tanpa batas seperti itu. Gak cuma perempuan, tapi juga laki-laki, terutama bintang yang udah gede-gede, itu sama manajemennya di force untuk dipaksa untuk membintangi sebuah film-film yang kebanyakan isinya adalah nudis-nudis seperti itu. Luisco, banyak lagi lah teman-teman ya, Tony Leung Ka-fai, Tony Leung Chiu-wai, itu dipaksa seperti itu sama manajemen. Nah, Vivian Su itu umur 16 tahun sudah berani tampil nude ya guys ya. Itu setiap hari itu katanya orang tuanya itu sering banget mendapatkan surat. Dulu kan kita kan kalau zaman sekarang kan hate comment gitu ya. Dulu tuh surat, teman-teman, di surat orang tuanya, kenapa anak kamu dibiarin tampil telanjang, terus orang tuanya dihina ngejual anak begini. Itu ngebuat seorang Vivian Su itu memutuskan untuk berhenti bermain film seperti itu di tahun 2000-an, teman-teman. Dan akhirnya dia fokus ke ranah film profesional, film action, drama kayak gitu. Dan dia itu mendukung untuk tidak melakukan yang namanya pengambilan film, mempekerjakan secara paksa anak-anak di bawah umur ya guys ya. Jadi itu adalah salah satu kisah seorang Vivian Su kayak gitu. Sekian, majalahnya Vivian Su itu masih yang namanya sangat bestseller sampai sekarang. Foto-foto seminya, nudisnya seperti itu kayak masih jadi bahan komoditi cowok-cowok Jepang yang sangat menyukai seorang Vivian Su kayak gitu ya guys ya. Itu yang terjadi di Jepang saat ini. Di antara itu semua, itu kan yang paling parah adalah kejadiannya Karina Lau nggak sih? Karina Lau itu adalah kalau saat itu menjadi tunangan lamanya Pak Tony Leung ya guys ya, Tony Leung Chiu-wai. Karina Lau itu adalah mantan bintang besar kayak acara MC di Hong Kong kayak gitu. Dia ini cantik teman-teman ya, udah 8 tahun pacaran sama seorang Pak Tony Leung. Dia ini kemudian pernah berasa tegang sama seorang tryout ketika dia nggak mau tanda tangan kontrak sebuah film ini ya, film nudis kayak gitu ya guys ya. Nah, suatu hari si Karina Lau tuh pulang sendirian dan dia diculik guys, diculik sama fan besar, sama seorang pria gitu ya guys ya. Jadi Karina Lau tuh I don't know what happened in that car gitu ya guys ya, atau dia diculik di mana gitu. Dia itu kemudian ditemukan 3 hari setelah penculikan itu di sebuah hotel apartemen miliknya Charles Hong. Charles Hong itu adalah kayak produser besar dari Hong Kong kayak gitu. Itu ditemukan dia tuh menggigil, kedinginan, traumatik, dan juga nangis-nangis berhari-hari. Dia kepengen bunuh diri, dia kepengen yang namanya mengakhiri hidup seperti itu, dan dia nggak mau cerita sampai sekarang what happened inside of that car ya guys ya. Itu benar-benar nggak mau, kayak membisu berhari-hari kayak gitu. Dan diusut teman-teman ya, Bu Karina Lau itu terbukti dia pernah ditelanjangi teman-teman ya, di dalam sebuah ruangan atau van, di fotonya disebar teman-teman, disebar secara sepihak gitu ya. Kalau misalnya Bu Karina Lau itu kayak tidak mau menandatangani ini kontrak, dia akan, atau pihak produksi miliknya mafia itu akan nyebar fotonya Bu Karina Lau itu di majalah, bahkan di koran-koran kayak gitu. And that's really evil sih gitu ya guys ya. Akhirnya gimana teman-teman? Akhirnya itu thread diperang sama Jackie Chan, sama orang-orang gede-gede di Hong Kong kayak gitu, demo, dan mereka tuh melakukan yang namanya long march dan aksi mogok untuk acting gara-gara kejadian Karina Lau seperti itu. Nah, Bu Karina Lau itu I don't know what happened, apakah dia benar-benar di kayak diperkaos atau enggak, kita nggak tahu, itu misteri banget. Tapi Bu Karina Lau sampai sekarang sudah menjadi artis besar, artis terkaya di Hong Kong pun salah satunya itu melalui hal kayak gitu nggak enaknya teman-teman ya. Jadi ya that's happen in Hong Kong saat itu ya guys ya. Pernudisan Hong Kong dan Taiwan itu akhirnya diakhiri sama perempuan ini yang namanya Tang Wei ya. Tang Wei kita tahu sendiri itu adalah wanita yang main Last and Caution sama Tony Leung ya, suaminya Karina Lau itu tadi ya guys ya. Itu memang wanita ini itu sangat dihujat sekali di Cina, dihujat juga di Hong Kong, Taiwan, tapi dia sangat diadore di Korea Selatan ya guys ya, si Tang Wei itu ya guys. Bahkan Tang Wei itu adalah ratu ratu perfilman Korea, tapi dia tuh orang China. Itu adalah seorang Tang Wei ya guys ya. Tang Wei walaupun dia itu memang tidak ada pemaksaan untuk beradegan nude, but Tang Wei itu benar-benar mendapatkan banyak banget kecaman
salah satunya tuh adalah ketika dia tuh diputusin sama cowoknya, teman-teman ya, diputusin sama cowoknya untuk karena beradegan seperti itu. Kedua adalah membuat orang tua dia tuh malu dan akhirnya nggak boleh pulang ke rumah atau apa ya, menemui sama orang tuanya kayak gitu, dia tuh nggak boleh seperti itu. Jadi nasib wanita di dunia entertainment tuh seperti itu. Jadi that's really sad gitu loh ngeliat seperti itu ya guys ya. Nah kalau kita ngomongin entertainment di China itu, kepahitan terbesar itu apa sih kak? Pertama memang gaji sehari, kedua itu adalah nepotisme teman-teman ya, atau bahkan kecurangan. Itu benar-benar nyesek sekali ketika ada seseorang itu yang sangat amat dirugikan terhadap kecurangan. Misalnya adalah kompetisi pemilihan idol kayak gitu ya teman-teman ya. Salah satu orang yang sangat stres karena curang, hanya karena curang aja itu sampai stres, itu adalah seorang Kokoli teman-teman ya. Kokoli itu besar di Hong Kong, satu-satunya selebriti penyanyi dari Hong Kong Asia yang bisa tembus Disney pertama kali itu adalah Kokoli. Nah, Kokoli itu pada waktu dia juri di sebuah acara kayak Voice China atau apa kayak gitu, dia itu ternyata baru sadar kalau ini acara whole in itu settingan teman-teman ya. Dia menjuri atau dia mengcoaching anak buahnya yang pinter nyanyi ini itu kompetisi teman-teman, yang mendapatkan uang, dapat fame kayak gitu. Akhirnya apa guys, dia baru tahu kalau sebenarnya ada salah satu apa ya, keluarga atau family dari ini ya, produser apa The Voice China itu yang ikut gitu. Dia marah-marah dan saat itu juga kakinya sakit teman-teman ya, jadi dia nggak bisa berdiri, dia harus yang namanya pengobatan, dan dia battling cancer. Kemudian dia juga battling yang namanya custody terhadap suaminya yang itu, yang bule itu, karena ketahuan selingkuh teman-teman, karena si Kokoli ini nggak bisa melahirkan anak, and that's really bad sih menurut aku ya guys. Akhirnya beliau ya bunuh diri, dan juga akhirnya beliau juga meninggal dengan cara yang tragis seperti itu. Ya banget mantan model atau artis Hong Kong, Taiwan yang jatuh miskin jadi orang biasa tuh it's a lot gitu loh teman-teman ya, karena mundur, kedua mereka udah nggak usul lagi, nggak muda lagi, dan mereka nggak punya biaya untuk mengobati penyakitnya mereka gitu ya guys ya. Bahkan juga katanya pernah didam sama seorang bilioner, jadi stres gitu. And that's really apa ya, pokoknya kebijakan government saat itu untuk melindungi wanita dan anak-anak di bawah umur terhadap entertainment industri yang kejam itu sangat kurang sekali. Bahkan kalau lo masuk di sana ya itu salah lo gitu ya guys ya. Kenapa kamu jadi artis, kenapa kamu nggak jadi seorang yang pinter kuliah ke luar negeri, jadi aja engineer, jadi aja kayak orang-orang yang bisa bikin penemuan kayak gitu. Nah kadang-kadang kayak apa ya, kayak sudut pandang seperti itu yang justru membuat mereka tambah stres gitu ya guys ya. Jadi kalau aku boleh bilang sekarang, apakah nepotisme masih ada di Cina? Tentu aja ada teman-teman ya. Jangankan artis besar ya, orang-orang yang mau masuk di sebuah industri yang apa sibuk pun, yang udah termasuk cuan, itu aja mereka masih butuh orang dalam kayak gitu. Apa ya, contohnya kayak si Esther Yu gitu ya guys ya. Itu kan dia bisa menang acara idol yang ada lisennya tuh pakai bapaknya sendiri gitu. Terus juga ada si siapa, si Yang Tse itu adalah artis yang sebenarnya dia tuh korban orang dalam. Jadi dia pernah dipecat teman-teman, jadi seorang apa ya, anaknya sebuah keluarga di drama Cina kayak gitu. Tapi karena yang C tuh hilang, ratingnya ini apa, artis yang anaknya ini tuh apa ada gitu ya guys ya. Akhirnya itu dia bangkit lagi, di hire lagi, dan bisa jadi bintang besar kayak sekarang. Kemudian juga ada kasusnya si siapa lagi itu ya guys ya. Meskipun sudah banyak undang-undang dan juga kayak peraturan-peraturan yang bisa melindungi wanita dan anak-anak untuk berada di dunia entertainment industri, tapi bagaimanapun industri entertainment mau di China, Korea, Jepang, bahkan Indonesia itu termasuk keras teman-teman ya. Tapi kalau kamu udah sangat siap mental, tahu bahaya ini itu, maybe you can going through and against of all odds gitu ya. Jadi thank you semua udah lihat video aku, wasiwang nikai si phone sepin ya guys ya. Thank you semua, I hope you like it, see you later, bye bye and 再见.